Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config NeoPIM. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Git integration. Kali ini kita akan melakukan config untuk teleskop. Apa aja agenda yang akan kita lakukan? Kita akan berkenalan dengan apa itu teleskop di NeoPIM, kemudian fungsi teleskop, kebutuhan dasar, dan contoh konfigurasinya. Kalau misalkan teman-teman lihat di ilustrasi sebelah kanan, ini adalah contoh penggunaan dari teleskop. Apa itu teleskop? Teleskop adalah plugin untuk NeoPIM yang berfungsi sebagai Pagi Finder. Plugin ini memungkinkan Anda untuk mencari, menyaring, memperlihatkan, dan memilih berbagai item dalam daftar dengan cepat dan mudah. Fungsi dari teleskop. Teleskop bisa kita gunakan sebagai pencarian cepat. Jadi kita memungkinkan untuk mencari file, buffer, histori pencarian, dan banyak lagi dengan cepat menggunakan pencarian Pagi Finder. Kemudian navigasi file. Jadi kita bisa menjelajahi dan membuka file di dalam proyek dengan lebih mudah. Integrasi dengan plugin lain. Berfungsi baik dengan plugin lain seperti Tree-Sitter, LSP untuk menyediakan hasil yang lebih kaya dan akurat. Kemudian bisa kita gunakan juga untuk pencarian konten. Kita memungkinkan untuk mencari konten dalam file, fungsi, dan variabel dengan lebih mudah. Kebutuhan dasar, kita harus menginstal yang namanya ripgrep. Teman-teman bisa kunjungi dari GitHub untuk ripgrep-nya. Kita bisa buka browser, tinggal ketikkan ripgrep seperti ini. Nah, kita tinggal klik ripgrep-nya. Kemudian kita bisa cari, misalkan saya akan menginstal untuk Debian. Nah, Debian kita bisa install dengan menggunakan sudo apt install ripgrep. Kita akan buka terminalnya. Kita akan sudo apt get install ripgrep. Oke, ini sudah terinstall. Nah, untuk sistem operasi lain, teman-teman bisa cari di sini. Misalkan Windows. Nah, untuk Windows, teman-teman bisa menggunakan Scoop, Coklat, atau menggunakan Winget juga bisa ya. Nah, kemudian kita juga harus melakukan config untuk teleskopnya. Untuk config teleskop, teman-teman bisa kunjungi repositori untuk teleskop.nvim. Nanti di sini ada panduan untuk konfigurasinya. Ini contoh ilustrasi hasil keluaran teleskop seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan config ya. Nah, kita masuk ke config, kemudian npm. Kita akan buka npm-nya, sidebar-nya kita buka. Kemudian di plugin kita akan tambahkan file baru namanya teleskop.lua. Oke, kita akan buka. Kita buat return code. Nah, kita copy teleskopnya. Teman-teman bisa lihat ini npm teleskop. Nah, teleskop ini membutuhkan plenary. Plenary sudah kita setup di awal-awal tutorial ya, supaya tidak kelupaan. Jadi ini kita bisa langsung satu seperti ini. Oke, kemudian saya akan menambahkan cmd. CMD-nya saya akan tuliskan teleskop seperti ini. Kemudian saya akan tentukan versinya false supaya kita mendapatkan yang terakhir. Selanjutnya saya akan menambahkan optionnya kita akan gunakan function.
Nah, saya akan definisikan untuk iconnya. Lokal icon kita require dari user icon ya. Nah, kemudian kita juga akan buat action. Ini kita akan require, kita akan ambil dari teleskop dot action ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat config temnya, kita buat true ya. Nah, ini kita lihat di sini ada ya. Nah, di bagian config, nah untuk termuk ini bisa teman-teman ambil dari sini. Ini confignya cukup panjang, jadi teman-teman bisa ikutin atau ambil coding di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan returnkan confignya di sini. Saya akan buat return. Nah, seperti ini. Di dalamnya saya akan buat default Nah, default ini sebuah table. Saya akan menambahkan prefix iconnya supaya nanti ketika kita menampilkan ada icon yang muncul ya. Kemudian saya juga akan menambahkan modenya ketika kita munculkan. Ini akan mode insert ya. Kemudian saya akan tambahkan select strateginya. Ini path display-nya smart. Kemudian saya akan buat colornya juga, color iconnya berwarna. Kemudian argumennya saya akan tambahkan nih. Kemudian saya akan buat lagi mappingnya. Nah, mapping pertama saya akan buat mapping ketika insert mode. Nih. Kemudian saya akan buat mapping ketika normal mode. Ini ketika normal mode dan insert mode. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan untuk extension listnya. Nih. Tema dan terminal. Ini extension list. Kemudian saya tambahkan pickernya. Ini pickernya kita isi dengan pencarian filenya kita buat true. Kemudian live graph-nya juga kita akan setting karena sudah kita install ya kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian grab string-nya kita juga buat true. Kemudian buffernya kita juga akan ambil normal. Kemudian planet. Kemudian kita buat git file dan color scheme-nya juga kita munculkan ya. Nanti kita bisa gunakan untuk pencarian. Kemudian kita buatkan di sini untuk mappingnya. Nah, mapping ini bisa ketika insert mode dan juga bisa ketika normal mode.
mapping. Ketika insert mode, kita tambahkan key-nya Ctrl N ya. Ctrl N, Ctrl P. Kemudian ketika normal mode, kita bisa menggunakan kombinasi keyboard untuk Vim ya, JK nya untuk ke atas bawah. Oke, ini optionnya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan ke dalam config. Ya, panggil functionnya dan panggil optionnya. Nah, tinggal kita panggil di sini. Require telescope. Nah, ini tinggal kita setup ya. Kita masukkan optionnya ke sini. Oke. Selanjutnya saya akan load extensionnya. Ini kita tambahkan load extension. Nah, ini kita gunakan pcall. Kita panggil seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan key untuk bindingnya. Nah, pertama saya akan buat untuk inisial pertama kali. Jadi ketika nanti tekan spacebar, kita bisa menekan S untuk search. Nah, setelah search kita bisa melakukan yang lain-lainnya. Nah, kita juga akan menambahkan pencarian file dan juga pencarian Word ya. Nah, ini ada Vintext dan file ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan juga untuk pencarian yang lainnya di sini. Nah, seperti B untuk git branch, color scheme dan lain-lain. Key map, ada common, ini kita tambahkan. Kita write. Oke, ini sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita coba load ulang npm. Nah, ini sekarang proses install. Oke, sekarang kita keluarkan, kita load ulang. Oke, kita tekan spacebar. Nah, di sini ada pencarian file. Kita tekan F kecil. Nah, di sini ada config telescope.npm, telescope action not found. Ini kita salah nulis ya. Nih, kita akan perbaiki dulu, tekan escape. Nah, kita akan perbaiki yang teleskop. Nah, ini ya, teleskop actionnya kita akan perbaiki. Kita write kembali. Oke, kita load ulang npm. Nah, sekarang kita tekan spacebar lagi, tekan F. Nah, sekarang sudah tidak ada error ya. Nah, misalkan saya akan cari teleskop. Nah, ini sudah ada, kita bisa enter, maka bisa masuk. Kita juga bisa pencarian teks. Buka F besar. Nah, ini misalkan saya akan mencari teleskop. Nah, ini pencarian untuk teleskop ya. Ada di banyak tempat. Tuh, ini pencarian teleskop. Ini tidak ada plugin ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk search. Nah, kita gunakan search. Misalkan kita cek color scheme. Nah, ini color scheme yang ada tuh. Kita bisa pilih. Dia otomatis berubah. Tuh. Ini ada EPA dark, italic, bold, itu berubah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau
preview bisa pakai ini ya, tuh dark blue dan seterusnya. Dan kita juga bisa untuk buffer ya, kalau misalkan nanti sudah dikonfig buffernya. Nah, G juga bisa. Sebelumnya kita Git ini pernah kita tambahkan untuk teleskop. Teman-teman bisa coba semua yang pernah kita config terkait dengan teleskop. Oke, kurang lebih seperti itu untuk config teleskop. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.